para habib dan muhibbin seharusnya merespon diskursus nasab ini dengan kemunculan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Itu harusnya merespon dengan respon yang terukur, baik dari sisi materi maupun dari sisi attitude, sikap kepribadian, sehingga memunculkan empati simpati masyarakat. Sebab kalau merespon tesis Kiai Imad tidak terukur secara materi dan tidak didukung dengan attitude yang baik, pandangan, sikap, perilaku yang baik, itu malah akan dipahami oleh masyarakat dengan simpulan yang sebaliknya dari apa yang diangan-angan oleh para habib dan para muhibbin. Jadi dalam diskursus nasab ini, bil khusus merespon tesis Kiai Imad, itu para habaib yang ingin mempertahankan nasab itu harus selain mempersiapkan materi, itu jangan menghendaki masyarakat itu seperti apa yang ada di dalam otaknya. Karena kalau otak-otak, mohon maaf ini, otak-otak yang berbasis latar belakang penuh dengan keakuan, katakan begitu, dikeluarkan untuk merespon tesis Kiai Imad dalam diskursus nasab ini, itu nanti seolah-olah ingin memaksa masyarakat itu seperti apa yang digambarkan dalam otak para habaib. Maksud saya habaib yang ingin mempertahankan nasab, yang tidak rela kalau adanya kemunculan tesis Kiai Imaduddin Utsman. Hal yang sama juga para muhibbin, jangan mengikuti pikiran yang ada di dalam otak habaib yang digelayuti dengan sistem kenasaban, dengan perspektif jahiliyah. Kalau para muhibbin mengikuti pikiran habaib dalam perspektif terkait dengan kenasaban dalam perspektif jahiliyah, itu nanti nggak terkontrol, penuh emosi. Emosinya tidak diiringi dengan substansi materi. Dan habib dan muhibbin yang pikirannya tergelayuti dengan sistem kenasaban dalam perspektif jahiliyah, itu tidak dirubah, maka akan ditertawakan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Ketika saya menyebut Jawa, bukan saya menafikan komunitas kaum di Nusantara yang lain. Saya hanya ingin lebih mudah memahami
kultur Jawa karena saya dari Jawa, maka saya menggunakan perspektif Jawa. Masyarakat Jawa itu masyarakat yang lebih cenderung menerima kebenaran dan berpihak kepada mereka yang tertindas. Tapi bukan berarti harus mengkondisikan seolah-olah tertindas. Tapi sebenarnya di situ tidak ada nilai-nilai keutamaan dan kebenaran. Itu nanti malah ditertawakan orang Jawa juga. Dan yang paling tidak disuka masyarakat Jawa adalah membuat framing. Apa itu framing? Dalil-dalil yang bersifat alibi. Dalil-dalil yang bukan pada substansi materi, tapi dalil-dalil atau bukti-bukti yang dikeluarkan dari sumber halusinasi, didukung dengan upaya untuk mencaci pihak lain yang bertentangan. Itu yang disebut framing. Jadi seolah-olah dia berdalil, tapi sebenarnya tidak ada isinya dalil itu. Seolah-olah itu historis, tapi sebenarnya ahistoris. Dan itu kelihatan masyarakat Jawa itu jeli dalam melihat sesuatu. Ini saya kasih tahu caranya. Biar aman, kalau sekiranya salah, tidak sesuai atau tidak adanya persiapan materi yang ingin dijadikan sebagai bahan hujah, sukut, diam, sukut salamah, diam itu selamat. Tapi sepeda apapun seseorang itu berhujah, hujahnya itu tidak rasional dan hujahnya itu tidak empiris, artinya tidak rasional, tidak terukur oleh daya jangkau pikiran dengan kondisi dan keadaan, dan tidak didukung oleh empiris, itu artinya data yang bersifat indrawi untuk menguatkan sebuah hujah, itu nanti kepleset, pasti kepleset, pasti terpleset. Dan orang tidak akan menaruh empati simpati. Tentu apa yang saya sampaikan ini terkesan seolah-olah karena saya sedang berada di posisi yang berbeda, sehingga sulit untuk dipercaya apa yang saya omongkan ini. Tapi kalau merenung, ibarat sebuah musuh saya ini oleh mereka yang berbeda dengan pandangan saya dalam diskursus nasab ini, itu pasti akan bisa menyimpulkan, oh itu musuh yang bertanggung jawab. Mengapa? Tidak ingin hancurnya lawan karena punya perspektif kemanusiaan, tapi sebenarnya juga ingin bagaimana lawan atau yang berbeda dengan saya itu juga berada dalam keselamatan harkat dan martabat secara kemanusiaan. Nah, contoh konkret misalnya begini, kalian yang berbeda dengan saya tidak akan percaya kalau saya mengatakan sudahlah, dirubah mindsetnya para habaib yang berdakwah, yang suka menyampaikan nasabnya,
yang suka bermain sosial media dengan mengunggul-unggulkan nasabnya, begitu ada tesis Kiai Imad membuktikan di sana apa yang diunggulkan itu tidak benar, setelah melihat fenomena seperti ini, hanya dengan dua cara. Diam itu selamat. Yang kedua, sudahi berbicara nasab secara publik, pamer nasab secara publik, sudahi. Karena dari sisi yang menyampaikan nasab itu nampak sosok yang sombong, dari sisi orang yang melihat, mendengarkan orang yang memamerkan nasab itu akan muncul kebencian dan muncul tidak percaya. Yang paling tidak enak kalau ada orang yang nasabnya lebih tinggi daripada dia dari segi validitas baik rasional maupun empirisme, yang tidak pernah mau menampakkan nasab, mentertawakan nanti, mentertawakan. Lah, tapi siapa yang akan menerima saran saya ini? Bagi yang berbeda dengan saya, tentu sulit, saya yakin itu. Tapi ini kalau direnungkan sangat bermanfaat. Please, Habib yang suka memamerkan nasab dan sertifikat silsilahnya itu, diam, percayalah, ini masukan yang baik. Yang kedua, dibuat keputusan secara massal, dirapatkan, dibikin kesepakatan, didaf'il fitnah, untuk menolak fitnah itu adalah wajib. Maka Rabitoh menginstruksikan kepada para habaib, jangan memamerkan nasab, jangan menampakkan nasab, jangan bicara nasab secara publik, ditutup. Bila perlu catatan nasab bakar kalau itu mengandung fitnah. Tidak berani kan Habib-habib? Kalau nggak berani justru kita bertanya, kok membakar buku nasab aja nggak berani? Memang untuk apa? Nah, kalau sudah percaya nasab itu cukup dengan lisan dari turun-temurun, sampaikan aja secara turun-temurun. Fulan, kamu itu anaknya Fulan, nggak usah disampaikan ke publik meskipun nggak ada catatan, kami itu cucu Nabi, udah selesai. Daripada catatan nanti itu untuk kesombongan. Kalaupun ada yang mencatat, biarkan saja orang luar yang mencatat. Biarkan aja orang luar yang mencatat. Nah, kalau tidak ada hubungannya dengan Nabi sih enak. Mau anak cucu siapa saja, kalau nggak ada hubungan dengan Nabi enak. Nggak apa-apa. Nggak sensitif agama. Nggak sensitif agama. Justru yang menjadi sensitif agama itu adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi dengan cara sengaja, ancamannya itu neraka. Yang sensitif itu kan justru berdusta atas nama Nabi. Ini ajaran agama. Nah, tapi kalau tidak tahu dan tidak terbukti nasab itu tidak ada hubungannya dengan Nabi, kemudian mauquf di intern keluarga, malah tidak apa-apa. Berhenti pada yang tercatat saja, di abad 9 atau di abad 10, berhenti di situ saja. Nggak usah diurutkan sampai ke Nabi. Kalau diurutkan ke Nabi, sensitif agama, sensitif agamanya di kata tek man kadzdzaba, menyandarkan kepada Nabi.
berdusta atas nama Nabi. Kalau itu tidak berdusta, kan nggak tahu. Daripada berdusta, daripada datanya nggak diketahui, ya lebih baik dimauqufkan saja. Jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa ini menambah dosa urutan orang yang pertama kali membuat interpolasi, mencangkokkan ini. Oh, ini malah menambah dosa yang orang pertama kali mencangkokkan dalam silsilah itu. Kalau ingin menyelamatkan leluhur yang menginterpolasi, mencangkokkan ini, justru dipending saja, dimauqufkan saja, dan mohon doa kepada para leluhur. Kalau memang salah informasi ini, mohon dimaafkan ya Allah. Nah, itu lebih enak daripada memaksa dengan interpolasi yang tidak jelas. Nanti terkena sensitif agama, terkena lampu merah yang nggak boleh dilakukan, nggak boleh diterjang, nggak boleh dilewati, yaitu melewati pengakuan, ngaku-ngaku atas nama Nabi, padahal itu tidak dari Nabi. Oh, ini kena semprit betul. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Daripada kena semprit nggak tahu, ya sudah. Jangan malah logikanya dibalik. Dengan pemaksaan doktrin dan dogma, seolah-olah nasab yang tidak terbukti itu harus dikuatkan dengan cara doktrin, biar orang yakin tanpa data, biar orang yakin tanpa historisitas, tanpa perlu melakukan validitas, tanpa dipahami secara rasional maupun empiris. Jangan terus kemudian membuat doktrin-doktrin, jangan sebaliknya begitu. Wah, bahaya ini. Ini bukan merendahkan, ini bukan benci, tapi ini solusi. Durauli Song itu banyak loh buku-buku yang disobek, buku-buku silsilah yang disobek oleh orang-orang tertentu karena nggak ingin keturunannya itu mencoreng Nabi, tidak sesuai dengan perilaku Nabi, ajaran Nabi misalnya. Banyak di negeri ini tuh cucu zuriyah Nabi yang nggak punya catatan dan nggak pernah ngaku-ngaku. Mulia bila ilmi wa tuqa. Daripada sejarah yang nggak jelas, kembalikan saja kepada sistem keilmuan dan ketakwaan. Toh mengglorifikasi kenasaban itu juga bagian daripada sistem jahiliyah. Mengapa harus mempertahankan sistem jahiliyah? Mengapa harus mempertahankan sistem jahiliyah, memaksa harus menjadi memaksa sistem interpolasi yang tidak jelas? Kalau sudah jelas terbukti tidak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas, ya sudah. Gunakan aja kata kunci la ala shawab. Barangkali benar. Dan kalau sudah sistem la ala shawab itu, ya udah untuk intern keluarga saja. Kalau ke publik ditanya, enggak terbukti kok penelitian Kiai Umar. Ke dalamnya, cong ini informasi dari mbahmu, nek kowe iku wong Yaman iku duwe nabi, tapi aja kondo-kondo wong. Catatanmu ya urung tentu bener. Pakai sistem Jawa saja. Sistem orang Jawa. Sistem ngelendah. Sistem andap asor. Sistem sopan santun. Ayo kita jaga agama. Kita punya kewajiban menjaga prinsip agama. Masalah nasab itu tidak menjadi bagian daripada kewajiban kita dalam konteks keberagamaan ini untuk hubungannya ke Allah. Justru bagaimana agama ini memberi sistem nilai dalam lingkungan keluarga, bukan rasisme ini mendominasi nilai agama. Jangan
Jadi jangan sebaliknya, nilai agama yang mengatur ras setiap golongan umat manusia, bukan sebaliknya ras yang mengatur agama. Jujur saja, yang dipidatokan Pak Alwi ini ras, seolah-olah ras mengatur agama, bukan agama yang mengatur ras. Nah, ajaran Nabi kita itu, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, itu Islam mengatur sistem keluarga, bukan sistem keluarga mengatur Islam. Jangan sebaliknya. Kita harus ikhlas, Islam yang mengatur sistem kekeluargaan kita. Jangan memaksa diri, sistem keluargaan ini ingin mengatur Islam. Pendakwah-pendakwah dari klan Pak Alwi ini itu seolah-olah Bani Pak Alwi ingin mengatur Islam, bukan sebaliknya menggunakan Islam untuk mengatur Bani Pak Alwi. Islam juga sudah jelas kok, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kalau memang punya catatan lengkap ya sudah, itu pun harus dirahasiakan karena akan menjadi fitnah yang memungkinkan menjadikan sistem keluarga seolah-olah di situ mengatur nilai Islam. Kalau mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena ini dampaknya bahaya. Tapi berbeda, akan menjadi indah kalau Islam ini mengatur sistem kekeluargaan seseorang. Yang kita tampakkan secara publik, biarlah Islam yang mengatur kita. Bukan kita tampakkan secara publik, sistem keluarga mengatur Islam, ditampakkan secara publik. Ini kan yang diteramahkan oleh dai-dai Pak Alwi. Berbahaya. Sungguh, seolah-olah ini sebuah perbedaan yang menyakitkan bagi kaum Pak Alwi. Tapi sadarilah, pahamilah, ini perbedaan yang indah. Apa yang saya sampaikan memang berbeda dengan isi kepala pendakwah Pak Alwi, tapi bermanfaat. Meskipun pendapat saya ini berbeda dengan isi kepala pendakwah Pak Alwi yang sudah tersistem dengan semangat kenasaban, meskipun berbeda, tapi percayalah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yuk kita buat nilai keislaman mewarnai, mengatur sistem keluarga, bukan sebaliknya sistem keluarga Pak Alwi mengatur nilai keislaman. Jangan, bahaya, bahaya, bahaya. Please, saya ini matur dengan cara yang penuh kesadaran dan penuh kehati-hatian. Saya nggak bisa ngomong secara langsung, tetapi karena ini sudah menjadi diskursus publik, ya saya ingin ngomong secara publik. Sekaligus sekali mendayung 230 terlampaui. Bagaimana ini bisa tersebar prinsip-prinsip ini, sehingga bisa lebih efektif dengan memanfaatkan sosial media untuk menguatkan nilai-nilai Islam dalam ruang publik maupun ruang privat. Bukan sebaliknya, Islam mengatur, bukan sebaliknya, ruang privat dalam konteks keluarga mengatur Islam di lingkungan keluarga atau mengatur Islam secara ruang publik. Bukan. Islam, nilai-nilai keislaman yang mengatur ruang publik dan hal-hal privat untuk mencapai keutamaan akhlak secara universal dari ajaran Nabi Agung
Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.